Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan strategi pembelajaran. Apa sih itu strategi pembelajaran? Ya, strategi pembelajaran itu merupakan pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual dalam proses pembelajaran ya. Dengan melihat karakteristik siswa, keadaan sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, di dalam strategi pembelajaran ada beberapa jenis strategi yang harus kita ketahui. Di sini saya mengutip menurut ahli Nasution dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran, mengatakan ada 8 strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, kemudian ada strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif, yang kelima ada strategi pembelajaran afektif, kemudian ada strategi pembelajaran kontekstual, dan ada strategi pembelajaran aktif, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran kuantum. Nah, dari ke-8 strategi pembelajaran, maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas terkait dengan strategi pembelajaran ekspositori. Di sini saya mengutip menurut ahli Sanjaya dalam buku Nasution mengatakan bahwa strategi pembelajaran ekspositori itu menekankan kepada penjelasan materi secara verbal. Secara verbal itu baik secara lisan maupun tertulis, ya, sehingga siswa atau peserta didik itu dapat dengan mudah menguasai materi secara optimal. Nah, dengan bantuan sumber pengajaran yaitu berupa buku teks, kemudian pengalaman sendiri, film, ensiklopedia, dan perpustakaan. Ya, selanjutnya menurut Ormrod dalam buku Nasution, dalam strategi pembelajaran ekspositori itu lebih menekankan menggunakan video pendidikan dan alat bantu visual lainnya, misalnya contoh-contoh fisik, gambar-gambar, diagram, peta. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari kedua teori tersebut bahwa strategi pembelajaran ekspositori itu adalah penyampaian materi yang dilakukan secara verbal, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan sumber belajar berupa tadi contoh-contoh fisik, gambar-gambar, peta, diagram, buku teks, film, pengalaman sendiri, ensiklopedia, dan perpustakaan. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry, di mana di sini saya ambil menurut ahli Winata Putra dalam buku Nasution mengatakan bahwa strategi inquiry ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran neuristik, di mana dibagi menjadi dua. Ada strategi pembelajaran discovery dan strategi pembelajaran inquiry. Nah, inquiry ini kan berpikir kritis. Nah, kemudian menurut ahli yaitu Sanjaya dan buku Nasution juga mengatakan bahwa strategi pembelajaran inquiry itu lebih menekankan kepada keaktifan siswa. Kemudian siswa tersebut diarahkan untuk mencari jawaban dari apa yang dipertanyakannya, ya, sehingga siswa itu dapat berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari kedua para ahli tersebut bahwa strategi pembelajaran inquiry itu adalah strategi yaitu adalah menekankan kepada keaktifan siswa untuk mencari dan menjawab pertanyaan dari apa yang dia pertanyakan, ya, sehingga dapat berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini menurut Sanjaya dalam buku Nasution mengatakan bahwa strategi ini lebih menekankan kepada rangkaian aktivitas pembelajaran peserta didik, sehingga
peserta didik itu tidak hanya mencatat ataupun mendengarkan ya, tetapi siswa tersebut dapat ikut serta aktif, kemudian berpikir kritis, kemudian dapat berkomunikasi, mencari dan mengolah data serta menyimpulkan dari hasil pembahasan materi yang diajarkan. Dan strategi pembelajaran ini lebih menekankan kepada pemecahan masalah ya. Jadi kita dapat simpulkan dari teori tersebut di mana strategi pembelajaran berbasis masalah itu merupakan aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah. Yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif, di mana di sini ada menurut Reinhardt dan Beach dalam Nasution mengatakan bahwa strategi ini lebih kepada peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok atau tim-tim untuk mempelajari suatu materi. Nah, adapun yang kedua menurut Hansen dan Eller mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan para peserta didik itu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik dalam kelompok-kelompoknya itu dapat bekerja sama dan mendiskusikan materi pelajaran yang sedang dipelajari sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima adalah ada strategi pembelajaran afektif, di mana di sini menurut para ahli, yang pertama ada menurut Sanjaya mengatakan bahwa strategi pembelajaran afektif ini di mana menghadapkan peserta didik kepada permasalahan atau situasi yang mengandung problematik. Ya. Kemudian ada lagi menurut Masito dan Dewi dalam buku Nasution juga mengatakan nilai, di mana nilai ini merupakan suatu konsep yang ada dalam pikiran manusia dan sifatnya tersembunyi. Jadi kita dapat simpulkan dari kedua ahli tersebut terkait dengan strategi pembelajaran afektif ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik ini agar mempunyai sikap yang positif pada diri siswa atau peserta didik ya. Jadi ini lebih menekankan kepada sikap, menanamkan sikap positif pada diri siswa ya. Strategi pembelajaran afektif ini. Yang ke-6 ada strategi pembelajaran kontekstual, di mana di sini menurut Sanjaya di dalam buku Nasution mengatakan bahwa strategi pembelajaran kontekstual ini menghadapkan siswa dalam proses keterlibatan untuk menemukan materi yang dipelajari, kemudian menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan nyata mereka. Jadi tujuannya agar dapat mendorong peserta didik itu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep dari strategi pembelajaran kontekstual ini lebih mendorong siswa belajar itu diterapkan pada kehidupan nyata mereka ya dalam proses pembelajarannya itu. Yang ke-7 ada namanya strategi pembelajaran aktif, di mana strategi ini terbagi menjadi 10 strategi. Yang pertama ada strategi sortir kartu, yang kedua ada strategi kekuatan dua kepala, yang ketiga ada strategi kuis kelompok, yang keempat ada strategi jigsaw, kemudian yang kelima ada strategi semua bisa jadi pendidik, yang keenam ada strategi snowballing, kemudian yang ketujuh ada strategi mencari informasi, yang kedelapan ada strategi belajar dari teman, yang kesembilan ada strategi mencari pasangan, kemudian yang terakhir ada strategi style belajar. Nah, dari ke-10 strategi yang termasuk di dalam strategi pembelajaran aktif ini, mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan jelaskan satu persatu ya.
Yang kedelapan ada strategi pembelajaran kuantum, di mana strategi ini merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan oleh forum diskusi ya, oleh perusahaan pendidikan internasional yang menekankan kepada perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Nah, menurut The Porter mengatakan bahwa di usia 9 tahun hingga 24 tahun ini peserta didik memperoleh kiat-kiat untuk dapat beraktivitas, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi di pembelajaran kuantum ini siswa itu memperoleh kiat-kiat khususnya di usia 9 sampai 24 tahun. Ya. Jadi itu tadi ke-8 strategi pembelajaran yang udah kita bahas ya. Dari jenis-jenis strategi pembelajaran ini, kenapa kita harus mengetahuinya? Karena strategi ini merupakan sesuatu yang penting bagi pendidik atau guru. Nah, ketika guru mau melakukan pengajaran, yang utama itu kita buat strateginya dulu, karena strategi itu merupakan pola kegiatan yang dipilih pendidik ya untuk untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian dari strategi yang sudah dipilih kita, biasanya kita pilih ada pendekatan, metode, dan teknik ya. Nah, dari keempat itu biasanya saling berkolaborasi ya. Tapi kita harus ketahui dulu macam-macam strategi tadi ya. Oke, itu tadi video penjelasan saya terkait dengan jenis-jenis pembelajaran. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang suka dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.